Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,84%. Dengan total market cap mencapai di 1,62 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,26% dan juga penurunan volume sebesar 0,24%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 0,16%, terjadi peningkatan tipis sebesar 0,16% dalam 24 jam terakhir, yang membuat Bitcoin sekarang ada di angka 42.863. Lalu untuk Ethereum, dia peningkatannya jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Bitcoin ya, yang menyebabkan dia meningkat sebesar 1,53% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 2.289. Lalu mungkin yang lain yang cukup signifikan adalah XRP, dia meningkat sebesar 2,23%. Solana dia ngepump sebesar 6,82% di angka 75,14. Dan mungkin selanjutnya malah Cardano nih yang cukup unik, dia terkoreksi dengan signifikan juga sebesar 3,55% di angka 64 sen. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter ya. Buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, bisa news dan juga memes ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke ini, gue salah buka ya. Kita harus itu buka di ini economic calendar, gue salah malah buka buat on chain ya. Nah, kita masuk ke GMT plus 7. Untuk hari ini kita bisa lihat di sini ya, tanggal 15 Desember hari Jumat. Dari US akan keluar data apa? Dan akan keluar satu S&P Global Services PMI ya. Untuk S&P Global Services PMI ini, harapan kita ini adalah supaya dia ini lebih rendah daripada ekspektasi ya. Berarti lebih rendah daripada 50,6. Jadi itu harapan kita untuk si S&P Global Services PMI. Nah, untuk besok ya, besok tanggal 16 ya, hari Sabtu, seperti biasa Sabtu udah mulai santai, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi untuk besok kita bisa lebih fokus ke TA ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke news. Ini news datang dari well, technically speaking dari Amerika ya, di mana JP Morgan menyatakan bahwa Ethereum kemungkinan besar akan outperform Bitcoin di tahun sebelumnya ya. Bukan tahun sebelumnya, tahun ini ya, atau lebih tepat tahun depan ya. Nah, kalau kita lihat di sini alasannya kenapa? Karena menurut dia adalah EIP 4844 ya. Nah, di mana ini adalah upgrade untuk Proto Dank Sharding ya. Di mana ini akan terjadi di pertengahan 2024 begitu ya. Nah, menurut si JP Morgan, si upgrade ini akan membawa satu step yang besar untuk bisa mengimprove Ethereum network secara activity mereka ya. Dan ini akan membantu Ethereum untuk outperform kripto lainnya, terutama Bitcoin ya. Nah, jadi proto sharding ini atau lebih tepatnya proto dank sharding ini adalah full implementation ya dari dank sharding. Ini menyebabkan bahwa sharding dari Ethereum akan jauh lebih efektif begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin apa? Ngomongin soal RVGI critical level ya. Nah, uniknya dari beberapa cycle sebelumnya juga biasanya pertama kali dia mencapai critical level dari 0,4154 ini, biasanya itu di waktu bersamaan kena juga Fibonacci level ya, Fibonacci 0,618 ya, sudah beberapa kali sebelumnya. Nah, kalau kita di sini biasanya ya kita ngelihat dari cycle kemarin, 2 sebelumnya dan 3 sebelumnya, biasanya akan terjadi sedikit koreksi dulu di sini ya. Nah, pertanyaannya apakah pada hari ini akan terjadi koreksi juga? Karena sama-sama udah sampai critical level dan sudah mulai retest, atau lebih tepatnya sudah mulai dekat retest ke 47.000, yaitu di 0,618. Ya, jadi mungkin boleh dicatat angka ini ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Dia masih dengan sangat jelas ke reject oleh 43.258 ya. Nah, kemarin ya buat elu yang buka posisi short tergantung nih ya, udah ada yang TP juga karena kemarin sesuai dengan pembahasan akan keluar beberapa data penting ya. Nah, kalau lu konservatif kemungkinan besar udah kena target, udah TP secara manual. Tapi buat lu yang agresif,
Hari ini pun masih oke dipertahankan posisi shortnya ya, karena dia masih daily close-nya itu di bawah dari 43.258 ya. Jadi untuk sekarang PR dari Bitcoin masih sama di daily, yaitu bertahan di atas dari EMA 20 dan di atas dari 41.204 ya. Itu untuk PR di daily-nya. Untuk di weekly-nya kita bisa di sini besok ya, bukan besok, bentar lagi akan weekly close lagi. Nah, tapi kalau kita di sini lagi-lagi belum ada koreksi yang signifikan. Tapi minimal kalau sampai weekly close pada hari ini adalah merah, ini yang pertama setelah 8 minggu, berarti kurang lebih setelah 2 bulan ya. Akhirnya Bitcoin weekly close yang bearish gitu ya. Nah, lagi-lagi PR-nya menurut gua adalah dia setinggi mungkin bertahan di sini sampai dijemput oleh bull support band, kena, retest, jangan jebol, real lagi. Nah, itu yang kita harapkan ya. Jadi dia berhasil mantul di bull support band. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini kemarin daily close-nya itu bagus ya. Daily close-nya itu sedikit di bawah dari 11,98. Berarti ini struktur yang kita bahas kemarin ya. Lanjut membuat lower low. Nah, kalau kita ngomongin ini kan berarti sedikit ketembus nih ya. Tentunya harapan kita adalah dia lanjut turun ke sini, menjadikan ini sebagai resisten dan ke bawah lagi. Nah, PR selanjutnya adalah di sini struktur support di angka 101,027 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang atau lebih tepatnya di bulan ini BingX sedang ada Christmas Carnival yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars, artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Oke, dan sekarang kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit yang tersisa adalah buy limit kedua di 41.204 atau di EMA 20. Dan buy limit ketiga yaitu di EMA 50 atau juga bisa di 38.000 lebih 81 USD ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk spotnya. Untuk posisi futures kita sudah punya posisi ini ya. Kemarin tuh sudah punya posisi short. Nah, posisi short buat yang konservatif sudah di TP secara manual. Buat yang agresif masih bisa dipertahankan karena memang tidak terjadi tembus di resisten ya. Nah, target TP posisi shortnya masih sama, bisa pilih di EMA 20 atau di 41.204. Posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 41.204. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 43.258. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia terjadi retest pertama di 2232 ya. Maka dari itu posisi spot juga masih sama. Buy limit pertama itu di 2232, buy limit kedua itu sekarang mungkin kita geser ke 2123 dan buy limit ketiga di MA50 yaitu di angka 2051 ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin kan sudah terjadi di tes pertama nih di 2232. Jadi apa hari ini dia terjadi di tes kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2360. Jadi kita bisa limit posisi longnya di sini ya. Posisi shortnya tinggal kita balik logikanya.
Retest 1, retest 2 di 2360 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2232. Dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat di sini dia tetap berhasil bertahan di atas dari buy limit pertama yang baru saja kemarin lusa di reclaim ya. Jadi untuk posisi spot yang pertama di 7 dolar lebih 33 sen, buy limit kedua di 6 dolar lebih 69 sen, dan buy limit ketiga di MA20 di 6 dolar lebih 23 sen. Itu untuk posisi spot di Polkadot ya. Nah, untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest, kemarin sudah terjadi retest pertama. Hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di mana paling konservatif bisa di sini. Ini struktur terbaru ya, yaitu di angka 7 dolar lebih 63 sen ya. Kalau mau lihat yang lebih ini mungkin yang sedikit lebih agresifnya, kita bisa cek di sini ya, struktur yang kemarin mungkin. Ini nggak kelut sayangnya ya. Ya di atas sedikit lah di sini. Tapi ya kalau menurut gue bedanya tipis-tipis. Jadi ya mungkin enaknya lebih sedikit konservatif aja. Target TP-nya di 7 dolar lebih 63 sen ya. Nah untuk posisi short tinggal kita balik logikanya. Apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di 7 dolar lebih 63 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 7 dolar lebih 33 sen. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia mulai koreksi ya. Dia mulai koreksi. Buy limit masih sama, buy limit pertama di 59 sen, buy limit kedua di 54 sen, dan buy limit ketiga di MA20 yaitu di angka 48 sen. Ya itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya, kondisinya masih nanggung ya. Sekarang masih cukup jauh, jadi setup untuk posisi long juga masih jauh, short apalagi ya. Jadi kita skip dulu. Dan sekarang kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat di sini, dia kemarin retest pertama di 38,10. Ini adalah buy limit pertama dia ya. Untuk buy limit keduanya di MA20 masih cukup jauh di 28,13 dan buy limit ketiga di MA50 di 20,95. Untuk posisi futuresnya apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 38,10, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 40,77. Sementara untuk posisi short tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 40,77, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 38,10 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di AVAX secara posisi futures dan juga ending dari activity kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan pada hari ini akan keluar satu data penting dari US yaitu S&P Global Services jam 9:15 ya buat lo yang konservatif ya. Nah, udah dekat-dekat ke jam segini belum kena target TP secara otomatis, boleh pertimbangkan untuk TP manual just in case pergerakan dari marketnya tidak sesuai dengan harapan kita. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.